Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan tentunya insya Allah ya, sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, linknya jangan dipotong. Sudah diunduh terus dipotong-potong, nggak karuan. Apalagi itu ya, kerjaannya dari orang-orang sebelah itu ya. Makanya kalau lihat video gue seperti hati-hati itu siapa yang nayangkan ya. Itu ya itulah, setiap penemuan ada kelebihan, ada kelemahannya. Kelemahannya itu kita tidak bisa kontrol. Orang bisa aja ambil video terus dia edit semaunya untuk dia unggah ulang gitu ya. Itu banyak yang seperti diadu-adu ya, semau mereka diadu sama siapa aja. Dibentur-benturkan. Oke, makanya aku sarankan linknya saja yang di-share ya. Jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan dari kalian semuanya. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Kita sesama saudara, sama muslim ya, saling mendoakan kebaikan, dan semoga doa-doa kita itu diijabahi ya oleh Gusti Allah yang Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk nggak terasa seri yang kelima. Aku tolong diingatkan ya, kita ini sebetulnya kan supaya Kang Mas Norman Padilla yang di Balikpapan itu tidak terlalu lama menunggu. Ini kan dia request. Dulu aku kira 1-2 season selesai, ternyata ini sampai 4 belum selesai. Sedangkan kita punya kajian tentang Nabi yang akan datang itu kan belum selesai. Terus kita bypass sama kajian ini ya. Nanti tolong aku diingatkan, setelah kajian ini selesai kita baru kembali ke Nabi yang akan datang. Itu kan belum tuntas itu ya. Ini hanya untuk memenuhi permintaan Kang Norman Padilla supaya tidak terlalu lama menunggu. Ini seri 5 sekarang ya. Oke, aku kemarin sudah jelaskan apa itu Septuaginta ya. Septuagint ini sekilas saja kan, hanya mereview itu. Terus apa itu Vulgata ya. Ini semua edisinya ini bukan kitab suci loh ya. Ini edisi terjemahan. Kita sudah sepakat kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Ini edisi terjemahan. Ini terjemahan. Ini bahasa Septuagint itu Yunani tapi yang Koine, bukan yang Gerika. Terus ini Latin, bahasanya orang Roma. Ya, ini dikerjakan oleh orang 70-an, makanya Sept ya. Kalau kita Sabta Marga, nggak tahu mana yang mencontoh. Orang Jawa mencontoh orang Yunani, apa orang Yunani mencontoh orang Jawa, atau karena ada kesamaan 7 itu Sabto ya, makanya ada Sabta Marga. Kemudian Vulgata ini kalau bahasa kita sekarang viral gitu ya. Ini ada sosok yang mengerjakannya ini 70 orang. Ini siapa namanya itu, angel ngejanya, Nomenius atau siapa gitulah ya. Cuman nanti kita akan berfokus ke sini. Ini 3 sebelum Masehi, Septuagint ini ya. Ini hanya berbicara tentang bahasa terjemahan, dan ini yang menjadikan bahan baku
Jadi bahan baku Injil atau Alkitab yang kalian terima sekarang itu diterjemahkan dari terjemahan. Ini dari mana aslinya? Tentu dari Ibrani. Ini bahasanya orang Israel kan, bahasanya kerja Nabi Isa itu Ibrani. Ketika dia diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Yunani, itulah yang disebut Septuagint ya. Nanti kalau dia diterjemahkan lagi dalam bahasa Latin, maka dia disebut Vulgata ini. Nah, Septuagint dan Vulgata itu menjadi sumber utama penerjemahan kitab-kitab yang kita terima sekarang. Artinya, terjemahan itu diterjemahkan dari terjemahan. Sedangkan ketika terjemahan diterjemahkan dari original teksnya saja, itu penyimpangannya itu pasti terjadi. Apalagi ini terjemahan dari terjemahan, ya. Bagaimana penyimpangan itu akan lebih gampang terjadi dan pasti terjadi. Karena tidak ada satu bahasa yang bisa pas ketika dia diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Oke? Tapi itu bukan fokus kita, itu hanya sebagai mumpung lewat aku jelaskan sekalian bahwa Septuagint dan Vulgata itu jangan dianggap original teks. Itu juga edisi terjemahan, ya. Oke, nanti kita merujuknya ke Septuagint, dan kalian sudah tahu ini sebetulnya bukan masalah kanon. Kanon kemarin sudah aku jelaskan ya, ada yang bilang mistar, penggaris, ukuran, tongkat. Itu kan bahasa Yunani, tapi intinya kalau kita lihat duduk permasalahannya, artinya kanon itu pengesahan, ini dianggap sah, dianggap benar gitu loh, ya. Maka ada istilah kanonisasi. Itu sudah aku jelaskan ya. Tinggal deutro yang belum ya. Oke, ini aku hapus dulu. Jadi ketika aku masuk, kalian masih punya bayangan. Ini aku review saja. Ini menjadi batu sandungan Deuterokanonika ini antara hubungan Katolik dan Protestan. Meskipun sama-sama Kristen, ya, ini menjadi sandungan utama mereka. Oke. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk, aku bacakan dulu komen yang masuk ke kolom komentar dari kalian semua. Pertama dari Soleha kita Gispati ya, alhamdulillah lanjut nyimak seri keempat ya. Nah, sekarang masuk seri kelima. Semoga Tuhan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam lindungan Allah ya, disehatkan, diberikan rezeki yang barokah ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Salam Isra dari Palu. Islam rasional merupakan salam penyemangat kita dalam menuntut ilmu. Kemudian Kang Mas Isdianto PBTK, alhamdulillah Gus Sidam Manik telah hadir menyimak menunggu seri yang kelima. Semoga sehat selalu Gus. Terima kasih untuk Kang Mas Isdianto. Kemudian Kang Nurkolis Brebes hadir Gus. Salam sehat selalu, salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam juga, salam Isra juga untukmu, oke. Salam untuk semua keluarga. Ini juragan bawang merah. Kemudian Kang Mas Joko Kendil ngaji mana Gus? Salam dari Ambarawa Jawa Tengah. Oke, matur nembah nun Kang Mas Joko Kendil. Joko Kendil itu kalau nggak salah ada ceritanya juga itu ya di tanah Jawa kan, itu cerita tentang Joko Kendil itu. Oke, terima kasih Kang Joko Kendil, semoga sehat selalu bersama keluarga dan salam Isra juga untukmu. Berikutnya Kang Mas Irfan Al-Akbar, jagoan bendungan kita, menyimak lanjutkan si anak nakal ya dari Kerinci Jambi. Oke. Kemudian sesepuh kita Kang Abdul Qadir Jailani atau DJ ya. Perjanjian terakhir tetap tak berubah. Iya, kalau berubah ya sudah nggak ada lagi yang bisa dipegang ya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian perjanjian terakhir gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Abdul Qadir ya, itu sudah disampaikan bahwa tidak ada yang berubah dari perjanjian terakhir. Ya. Kalaupun ada, itu sudah kita bahas katanya, apanya yang berubah? Aku mau tanya itu. Siapa itu yang sudah kita bahas? Ini bukunya nggak salah ya, yang katanya tahun 1924 atau berapa itu
Nah ini ya, kita sudah bahas kan ini ada berapa seri ya. Dia bilang Al-Quran itu di kanon tahun berapa gitu. Nggak tahu ini apa. Udah doktor mungkin sekarang ini, tapi kok ya deliring, tahun deliring itu. Kerangka berpikirnya kacau. Walaupun sudah dokter, profesor, ya seperti itu. Sebetulnya kalian itu harus percaya diri ya. Ya kalau ada orang profesor, doktor ya nggak apa-apa, kita hormati sebagai bentuk akademis bahwa dia pernah sekolah. Tapi itu tidak menjadikan sebuah meterai bahwa dia pasti benar. ya, oke. Ini kalau kamu bilang lo itu kan profesor pak, ya profesor kenapa rupanya? ya, oke. Dan sayangnya apa tulisan dia tentang Al-Quran banyak dinukil oleh teman-teman sebelah. ya. Oke. Kang Abdul Qadir sudah, Kang Sahran Gipari terima kasih, Kang Edi Margono assalamualaikum, waalaikumsalam yang punya Jogja ini ya. Kang Arif Musinin Toban Handar Gusge terima kasih, Kang Samsul Yatim Gelar Tikar Gus salam Isra juga untuk Kang Samsul Yatim dan salam untuk semua keluarga yang ada di Pandaan, semoga Allah selalu melindungi perjalananmu. Kemudian Kang Hari Sunanda terima kasih, Kang Sarto Adi Tangerang always nyimak matur nuwun Kang Sarto Adi. Banyak saudara kita di Tangerang ya. Kemudian jagoan kita Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus, mantap. Tapi jangan lupa tugas kampus ya. Nah ini Kang Abdul Qadir apa ini? Ralat salah ketik yang benar berakhir di halaman 485 sebelah kiri ya, maksudnya Al-Quran. Kemudian ada Kang El Diablo Kulorien Mbah Gono nggih. Itu artinya kalau di Indonesia kan saya dulu Mbah Gono ya gitu. Dilanjutkan Kang Mustafa Ibrahim ya tentang Protestan Jerman dan Protestan Inggris yang kemudian disebut Anglikan itu kemarin sudah kita bahas ya. Oke, lanjut. Terima kasih Kang Nopeceng juga kemarin sudah kita bahas ya, dan dia mendukung bahwa membacakan komen itu adalah sesuatu yang urgent ya. Kemudian Kang Norman Padilla ini juga sudah kita singgung kemarin ya, tentang kenapa mereka tidak memberikan jawaban ya, karena ini batu sandungan hubungan antara Protestan dan Katolik. Jadi kalau ditanya tentang Deuterokanonika ya pilih diam gitu ya. Kemudian Kang Mas El Diablo Bandung Fish Again kowe terima kasih. Kang Abdurrahman saya nggak mungkin baca ya, komenmu panjang sekali itu ya, panjang sekali, tapi aku ucapkan terima kasih atas komennya ya. Permisi Gus, izin komentar saya, silakan koreksi saya kalau saya salah. Terima kasih. Dan ini juga pembelajaran bagi yang kita bersama ya. Terima kasih Kang Abdurrahman ya, tapi karena terlalu panjang saya harus berbagi waktu dengan yang lain. Kemudian Kang Mas Denny Ribeiro apa katanya? Kenapa ya Muslim selalu menutup hati dan logikanya terhadap sejarah bahwa Al-Quran itu baru dikanon tahun 1924 di Kairo, Mesir? Anda begitu lantang membicarakan kitab suci umat lain, tapi logika dan daya kritis Anda buntu dan membatu dengan kenyataan sejarah terhadap kitab suci sendiri. Hanya orang berakal kritislah yang berani berbicara kebenaran. Alkitab sudah teruji dan dibedah oleh siapapun. Ini apa ini? HTT, aku jarang lihat gitu. Kang Mas Doni Ribeiro jangan pura-pura nggak tahu ya. Saya sudah bahas itu berapa seri. Nih, berapa seri? Ada nggak salah ada ini tuh judulnya apa tuh ya? Ini sudah kita bahas ya. Jadi jangan kamu pura-pura nggak tahu, pura-pura goblok masuk ke sini gitu. Kamu kan selalu ngikuti kajian di sini. Ya, aku bukan tipe yang lari dari sesuatu yang nggak bisa bertanggung jawabkan. Apa yang terjadi 1924 itu? Kamu kan nukil pendapatnya siapa ini? Sopo iki? Mun Insiri. Gitu loh. Ini sudah kita bahas, kamu bisa lihat penjelasannya di sana. Yang jelas kamu ketika ditanya sama si Norman Padilla, kenapa nggak memberikan jawaban tentang Deuterokanonika? Dia kan tanya. Jadi jangan diputer-puter, nggak karuan.
ya. Oke, itu. Jadi kita di sini tuh belajar bersama, nggak cari menang-menangan. Untuk apa menang? Nggak perlu. Kita nggak perlu menang, kita perlu bener. Jadi kerangka berpikir kita menang salah, menang kalah itu sudah kita buang. Yang kita cari bener, kita bisa membedakan bener dan salah. Yang bener kita ambil, yang salah kita tinggalkan. Kajian Kristologi begitu, comparative religion, kajian Islam juga begitu. Ya, jadi nggak perlu begini-begini, kan sudah aku jelaskan. Ada tuh, mana lihat nih? Nih kamu bisa di sini nih. Berapa seri ini tuh? 4 seri ini, aku jelaskan ini. Ya, ini 4 seri kamu baca di sana juga untuk informasi teman-teman yang lain ya. Teman-teman ya, viewer baru ya. Nanti mungkin ada pertanyaan yang sama seperti yang diajukan oleh saudara kita Denny Ribeiro supaya kamu bisa menjelaskan, silakan dilihat itu videonya ya. Jadi jangan kura-kura dalam perahu lah ya. Sudah dijelaskan kok belum bilangnya nggak dijelaskan ya. Oke, jadi yang namanya akademisi itu apapun harus kritis tentang agamanya sendiri, tentang agamanya orang lain. Akan sudah bilang, semua didudukkan di atas meja yang sama. Kalau nggak bisa begitu, jangan berpikir akademis. Ya sudah, imani saja agamamu. Gitu. Makanya aku bilang ketika aku akan membahas Deuterokanonika, aku tidak akan berpihak ke Katolik ataupun ke Protestan. Aku membicarakan apa adanya dari sekian sumber data yang aku punya. Karena kita berbicara sejarah, mungkin bacaanku, literasiku salah, ya silakan saja diluruskan karena kita bicara sejarah. Sejarah itu tidak ada yang absolut. Mungkin kamu punya literasi dan aku punya literasi kita nggak sama, ya dicari aja sama-sama benernya gimana. Gitu loh. Jadi niat awal itu kalau mau masuk ke channel ini adalah apa? Belajar bersama. Untuk mencari yang benar dan meninggalkan yang salah, bukan menang kalah. Kalau menang kalah itu kan anak yang belum pakai celana itu carinya menang kalah untuk apa? Itu sudah kita tinggalkan jauh-jauh, ya. Jadi jangan pura-pura kamu tidak tahu. Kalau kata kami orang Sumatera, jangan kura-kura dalam perahu. Orang sudah dibahaskan 4 sesi kok. Ada apa memangnya tahun 1924 itu? Kamu bisa jelaskan? Ya, oke, itu ya. Tapi apapun aku ucapkan terima kasih untuk Denny Ribeiro ya. Kalau kamu kurang jelas lihat itu. Tinggal nonton kok. Sudah 4 nggak tahu berapa waktu yang lalu loh kita bahas itu tuh. 1 tahun yang lalu sudah dibahas itu. Jadi jangan komentar yang sepertinya kura-kura dalam perahu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke tajuk kita. Si anak nakal kan begitu, sudah aku ceritakan dari seri 1 sampai seri yang keempat. Ya, akhirnya dia tetap nggak bergeming, ya, tetap melawan, dan akhirnya lahirlah sebuah kelompok Protestan. Ya, itu kita tahu sebentar tahun berapa ini ya, catatan kemarin sudah kita bahas ya, sehingga ada yang disebut Hari Reformasi 31 Oktober, tahunnya itu 1517 ya. Tahun 1517. 31 Oktober. Inilah kelahiran si Protestan itu. Karena apa? Si Martin Luther tetap nggak mau tunduk. Ini perseteruan antara si Luther dengan si Leo. Pada waktu itu pausnya Leo. Paus Leo mau bikin basilika, renovasi, cari duit. Bagaimana cara menggalang dana, cari duitnya? Jual indulgensi. Syaratnya apa? Soteriologi, uang dan mau. Yang aku bilang begitu. Yang penting kamu punya uang dan kamu mau, maka dosa-dosamu habis perkara, bersih. Itu ditentang oleh si Luther ya. Dan sekedar info, mungkin si Luther agak kesel juga karena Leo itu juga bukan orang yang tidak punya apa-apa.
Kenapa harus mengambil dana dari publik, dari jemaat dengan cara seperti itu, padahal dia sendiri orang yang cukup berkemampuan secara finansial, gitu ya. Itu sekedar informasi tambahan saja. Akhirnya karena tidak mau tunduk, ini kan dia nulis yang di pintu gereja itu dia paku gitu ya. Tetap tidak mau, akhirnya ya sudah 1517 lahirlah Protestan itu, dia memprotes ya. Lahirlah Protestan itu, dan masalah Deuterokanonika yang menjadi perseteruan abadi antara Katolik dan Protestan itu dimulai ketika si Martin menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jerman. Bagaimana ceritanya? Nanti dulu, kita nggak bisa ke sana. Kita harus muter ke belakang jauh. Karena bagaimanapun, nih ya, ini ada otoritas Yahudi yang masuk ke sini. Perjanjian lama itu otoritasnya itu Yahudi. Diambil satu rangkaian perjanjian lama, diambil dimasukkan di sini. Jadi bukan sekedar mencomot, tapi satu perjanjian lama itu diambil dimasukkan ke sini. Itulah yang kenapa disebut perjanjian lama dan perjanjian baru ya, yang diawali oleh Pentatuk gitu ya. Kalau kita buka ini ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sebetulnya pondasinya di situ, di Pentatuk itu ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Baru nanti Yosua dan berikutnya ditutup oleh Amsal. Itu semua kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Orang Kristen tinggal comot aja, tinggal ambil saja. Sorry, bukan comot, ambil. Kalau comot kan ini ada 1-2 ayat diambil. Ini enggak, utuh ambil, masuk ke sini. Nah, masalah Deuterokanonika itu sebetulnya masalah Yahudi, gitu loh, masalah Yahudi, ya. Oke. Ini sudah ya, aku hapus. Kita ke belakang dulu ya. Namun kemudian aku harus jelaskan dulu supaya antara teman-teman Katolik dan teman-teman Kristen ini jangan saling serang. Ya. Jangan saling serang. Lihat sejarahnya. Jangan, karena tuduhannya Katolik nambah-nambahi kitab. Nanti kata si Protestan. Si Katolik nggak terima. Protestan, lu kurang-kurangi kitab. Itu kan jadi kacau kalau gitu ya. Maka tidak boleh begitu ya, supaya kita tahu. Lihat dulu duduk permasalahannya ya. Sebentar, ini sudah aku kok enggak keluar dia. Kadang-kadang suka error dia, minta adik dia. Ada yang bilang bidat lah, ada yang bilang sesat lah. Ya begitu, ketika si Luther gak mau tunduk sama Leo, maka dia dicap bidat loh, gitu ya. Seperti itu. Oke, kita mulai penjelasannya dari sini. Ya. Ini supaya ada ketentraman dulu di antara teman-teman Katolik dan Protestan ya. Tapi yang jelas ini sebetulnya permasalahannya ini permasalahan Yahudi ya. Oke. Kitab Deuterokanonika. Oh iya, aku belum jelaskan. Sorry. Sebelum ada Deutero ada Proto. Ya, sebentar, nanti aku bilang Deutero kamu enggak ngerti. Ya, maklumlah. Ada Proto Kanonik tahu ya. Pengesahan lah gitu gampangannya. Cuman kalau kata dasarnya bisa mistar, bisa ukuran, bisa tongkat segala macam lah ya. Tapi intinya ini pengesahan. Ada proto kanonik. Proto itu apa? Pertama. Kanonik itu ya seperti kemarin pengesahan.
Kemudian ada Deutero. Deutero kanonik. Ya sama aja, ini pengesahan. Kalau ini pertama, ini kedua. Gitu loh. Ini masalah Yahudi punya, nggak ada hubungannya dengan Kristen ya. Karena Kristen ambil kitabnya Yahudi, akhirnya dia terimbas juga atas yang diambil oleh keputusan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi awalnya itu proto kanonika, ya. Maka nanti kemudian ada Deutero kanonika. Jadi gampangannya ini pengesahan pertama, ini pengesahan kedua gitulah supaya nggak pusing-pusing. Ya, ini kanon, ini masalah pengesahan. Kalau kemarin Septuagint, Vulgata, masalah terjemahan. Nah ini harus hafal dulu. Memang ya Pak, belajar sejarah agak ribet begini. Belum lagi loh nama-nama tahun-tahun ya. Pahami dulu, kalau kita berbicara kanon berarti bicara mana yang sah, mana yang batal. Kalau bahasa ngetopnya itu mana yang apokrifa. Apokrifa itu bahasa Yunani rahasia tersimpan, tapi gampangannya tidak sah gitulah. Apokrifa itu. Jadi lawannya kanon ya apokrifa. Jadi ini kanon nampak le. Ini versusnya ya apokrifa ini. Ya ini memang bahasa-bahasanya mereka ya orang Yunani ya, kita kalah bergaining akhirnya kita ikut bahasa mereka, istilah-istilah gini dalam kampus ini pelajari ya. Jadi lawannya kanon itu apokrifa. Sah, tidak sah gitu. Meskipun awalnya apokrifa itu artinya ya ada yang tersembunyi, ada yang terlarang, ada yang macam-macam lah. Cuman supaya gampangnya sah dan tidak sah gitu aja. Yes, ya. Jelas ya, ada proto kanonik, ada deutero kanonik. Kita ramenya di deutero kanonik. Oke. Tadi hampir kelupaan nanti aku bolak-balik ngomong deutero kamu lolak-lolok. Apa kuwi? Ya maklum lah ya, kadang-kadang saking semangatnya terlupakan. Oke. Jam berapa tuh? Oh, adiknya pulang jam 2 ya. Sebentar Bapak selesaikan ini. Oke, kitab Deutero kanonika ya, aku nukil begini. Jadi seringkali diartikan salah ya, bahwa kitab-kitab Deutero kanonika itu ditambahkan oleh Katolik, dalam kurung ortodok. Ortodok itu apa mau disebut Katolik? Nggak tahu juga aku. Ya. Jadi dituduh orang Katolik itu menambahkan ya, ditambah-tambahkan. Dan kemudian kalau sudah begitu ya disesat-sesatkan, karena kan di Alkitab itu ada jangan menambahi, jangan mengurangi. Ya memang harus begitu, yang namanya asli itu tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau sudah bertambah dan berkurang itu tidak original itu. Apa yang Allah wahyukan, apa yang YHWH wahyukan, apa yang Alif Lam Lam Ha wahyukan, biarlah begitu. Kalau sudah ada tambahan pengurangan, maka itu tidak bisa disebut original. Karena di penambahan dan pengurangan itulah yang nanti akan menyimpang dari tujuan semula. Nah, kalau ini paham, ini otak-otak yang bajingan yang suka nyuri-nyuri video itu supaya tahu. Video itu yang namanya asli, otentiknya sebagaimana dibikin oleh narasumbernya. Kalau sudah kamu ambil nanti kamu tambah-tambahi, kamu kurang-kurangi, itu sudah nggak original. Gitu juga kitab suci. Jadi sebetulnya ya logikanya sederhana ya. Nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Lah teman-teman Katolik dituduh menambahkan oleh teman-teman Protestan, dan setelah itu supaya genap tuduhannya ya sesatkan gitu ya. Itu tidak boleh ya. Jadi kita harus arif dalam memandang kitab Deutero kanonika ini ya. Kemarin kitabnya sudah aku bacakan, Deutero kanonika ya. Kamu harus punya 2 kitab. Selain Al-Quran ya Bible ini harus punya kitabnya. Minimal yang Katolik dan Protestan. Nah nanti yang lain-lain, yang Mormon, yang Saksi Yehova itu lain lagi ya. Ini Deutero kanonika, Tobit, Yudit, tambahan pada buku Ester, kebijaksanaan Salomo,
Yesus anak Sirak, Baruk, surat Nabi Yeremia, tambah-tambahan pada buku Daniel, Makabe 1, Makabe 2. Jadi ada 10 kitab. Itu yang disebut Deuterokanonika, ya. Oke. Lanjutkan, ya. Jadi oleh kalangan Protestan, ya, itu seharusnya, ya tentunya nggak semua ya, cuman kan ini kan berdasarkan organisasi kelompok, jadi aku harus bilang begitu. Tentunya kalau Protestan yang arif ya tidak segampang itulah menuduh teman-teman Katolik atau saudara kita Katolik, ya. Kemudian memang kearifan itu diperlukan dalam memandang kitab Deuterokanonika ini, ya. Berapa lama? 30. Oke. Seperti namanya, dia adalah seperti yang aku jelaskan, kanon kedua, ya. Deuterokanonik itu kanon kedua yang tentu berbeda dengan protokanonik. Ya. Ya tentunya saja beda. Kalau nggak beda ngapain namanya dibedakan, ya. Karena kepentingan membedakan nama itu supaya ini kasih nama ini supaya bisa diidentifikasi. Meskipun kadang-kadang ada satu objek namanya beda-beda tapi itu merujuk pada satu objek yang sama, ada, tapi ini tidak dalam konteks itu ini, ya. Karena nanti juga jumlah kitabnya beda antara Deutero dan Peutro dan Proto, ya. Oke. Dan perlu secara arif lah ya kita memandang bahwa kitab-kitab Deuterokanonika itu telah ada pada masa Septuagint yang sudah ada 3 abad sebelum Yesus lahir. Ya. Jadi Deuterokanonika, aku singkat DK, itu sudah ada di zaman Septuagint. Kapan? 3 abad sebelum Yesus lahir. Sudah ada. Lalu bagaimana mau dikatakan bahwa orang Katolik itu nambah-nambahin? Coba. 3 sebelum Masehi itu sudah ada. Karena apa? Ketika dalam terjemahan Septuagint, kalau kita buka, Deuterokanonika itu ada. Seperti aku bilang tadi ya, Septuagint, Vulgata itu perspektifnya terjemahan. Kalau kanon itu perspektifnya pengesahan. Nah, dalam Septuagint yang itu sudah ditulis 3 sebelum Masehi, SM, itu Deuterokanonika sudah ada, sudah diterjemahkan. Coba. Artinya yang tidak mungkin itu ditambahkan karena dulunya sudah ada. Ya. Oke. Nah, makanya kemarin aku jelaskan dulu Septuagint. Belum jam 2 toleh? Kurang 7 menit. Waduh, ini adikmu waktunya dijemput. Ini sedikit Bapak tambahkan ini ya. Jadi bagaimana mungkin kitab-kitab tersebut, maksudnya Deuterokanonika itu merupakan rekayasa Katolik? Tidak bisa. Katolik tidak merekayasa, ya. Apalagi disesat-sesatkan, ya, tidak bisa. Ya, ini untuk pembelajaran kita bersama supaya kita tidak gampang memberikan ponis-ponis, ya. Maka logika berpikir dari sebagian kalangan Protestan ya dan sebagian kalangan kelompok tertentu yang menuduh dan memfitnah Katolik, menambah-nambahkan ya kitab-kitab dalam kitab suci harus diluruskan, dan aku sudah meluruskan seperti itu ya, supaya ya bertobatlah ya. Nggak ada penebusan dosa itu, nggak ada bertobat cara menghapus dosa. Bertobat dari kesalahan itu ya, dan berhenti menuduh dan memfitnah saudara kita Katolik. Tuh ya. Kitab Deuterokanonika seringkali diartikan salah bahwa kitab ini adalah kitab-kitab yang ditambahkan Katolik ya. Kemudian dikasih nama apokrifa. Ini sudah masalah lagi. Ya, masalah lagi, orang Katolik nggak terima. Ya. Ya, kalau kitab-kitab Deuterokanonika itu dibilang apokrifa, nggak terima dia.
Istilah deuterokanonika itu mulai muncul tahun 1566. Ini ya. Istilah deuterokanonika ini. Ini ya, ini udah hapus ini. Deuterokanonika itu tahun 1566. Muncul istilahnya, oh itu bagian-bagian kitab itu. Jadi protokanonik itu diambil gitu loh. Jadikan yang bagian yang diambil itu disebut kemudian tahun 1566 deuterokanonika. Ya. Siapa yang ngambil? Ya itu nanti kita bicarakan, ya itulah orang Yahudi. Ya. Oke. Siapa namanya yang kasih nama itu adalah dia awalnya Yahudi, kemudian menjadi Kristen atau gimana gitu ya, dan teolog Katolik yang bernama Sixtus dari Siena. Sixtus dari Siena, ya. Sixtus Siena biasanya gitu. Inilah yang memberikan istilahan deuterokanonika tahun 1566. Ya. Minum sih. Bismillah. Oke, setelah itu ya, kita tahu apakah di awal-awal era Yahudi sana tidak terjadi perbedaan? Ya terjadi juga. Ya. Terjadi juga. Nanti tidak semua Yahudi itu menerima juga, ya. Sekarang kita coba ini, ada catatan bagus ini. Yosefus, orang tuh tahu kalau belajar sejarah Yahudi tahulah Yosefus. Kalau nggak salah nama lengkapnya itu Yosefus Flavius gitu ya. Itu banyak tulisannya menjadi rujukan ketika orang mau belajar Yahudi. Di kampus-kampus itu buku dia itu seperti kitab suci aja. Jadi banyak dirujuk. Meskipun kadang-kadang apakah itu benar. Jadi kalau kita ingin mendiskusikan apakah benar zaman Yesus lahir itu ketika Herodes ditipu oleh orang Majusi dari timur, terus dia mengeluarkan maklumat pembunuhan bayi-bayi 2 tahun, maksudnya yang diincar itu adalah Yesus, ya, sehingga apa yang ditulis Matius itu persis seperti yang dialami oleh kanjeng Nabi Musa ketika dia lahir di tanah Mesir. Itu benar nggak? Karena aku sudah nulis itu, videonya sudah ada, mungkin setahun lebih itu. Kamu ketik sandiwara pembunuhan. Nah, untuk mengujinya ya kita cari catatan Flavius Yosefus ini, karena dia kan yang mencatat. Ada nggak itu dalam catatan Flavius Yosefus ini? Jadi si Yosefus ini disegani, ya. Nah, kalau aku ketemu catatannya Yosefus, ya kembali begini. Ada nggak catatan Yosefus menuliskan bahwa Yesus itu disalib gitu kan? Itu kan harus ada dong laporan, risalah itu harus ada risalah ya, harus ada laporan sebagai laporan kepada negara, tentunya di Roma. Ini kan terjadinya di Israel, Roma sedang dijajah Israel. Ada nggak catatan-catatan bahwa Yesus itu disalib? Itu kita bisa rujuk ke sana di Yosefus. Dan kalau aku belum tahu ya, tapi dugaanku harusnya ada dan mesti ada itu catatan bahwa penyaliban Yesus itu tidak lolos dari catatan-catatannya Yosefus. Dan itu harus ada ya. Kalau nggak ada ya gimana lagi. Tapi walaupun demikian ketika Yosefus ini, mumpung sekalian jelaskan ya karena lewat. Misalkan Yosefus mencatat, dan aku sepertinya pada posisi menduga dia mencatat mestinya penyaliban Yesus. Apakah itu langsung meruntuhkan Al-Quran, khususnya surat An-Nisa 157-58? Enggak juga. Enggak juga. Justru memperkokoh
Wa masolahu wa makotaluhu itu dikokohkan kalau sampai Yosefus mencatat peristiwa penyaliban itu, dan mestinya dia mencatat seharusnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ternyata Yosefus itu sepenuhnya menolak deuterokanonika. Dia tidak mau terima. Berbeda dengan Athanasius, lawannya si Arius. Athanasius menerima deuterokanonika dengan catatan kitab Baruk dan Yeremia dia tolak. Kenapa aku mengajak kamu lari ke belakang? Ya, supaya nanti ketika aku menjelaskan ketika Martin Luther ya tidak lagi menerima deuterokanonika ketika dia menerjemahkan dalam bahasa Jerman, itu bukan barang baru. Jauh ke sono sudah terjadi perdebatan antara Yosefus dan Athanasius. Sama seperti aku bilang, kalau kalian itu paham tentang bagaimana pertarungan-pertarungan pemikiran, gospel fikir di antara ulama-ulama kita, ketika aku mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, itu bukan barang baru. Pemikiranku itu sudah diwakili oleh ulama-ulama dulu, juga ada yang sepemikiran dengan aku. Kanjeng Nabi Isa itu tidak turun lagi. Cuman di tengah perjalanan, ulama-ulama yang berpendapat Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi itu hilang bersama perjalanan waktu. Akhirnya mainstream hanya mendapatkan satu sumber saja, bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi, dan itu diterima seperti dogma yang awalnya dongeng. Jadi kalau kamu tahu begitu, kamu nggak gampang mengatakan, oh Gus Beti sesat, Gus Beti itu bukan Muslim. Literasimu tambahin supaya nggak goblok, supaya nggak gampang memponis seperti itu. Tapi aku nggak ada masalah mau kamu ponis sesat kan apa kayak ya. Bahwa perdebatan itu sudah ada sejak dulu. Jadi ulama-ulama terdahulu kita ada yang sepemikiran dengan aku bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Cuman aku jelaskan lagi, tak aku ulangi supaya kalian paham. Sesuai perjalanan waktu, ya, yang berpendapat Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi itu hilang, sehingga generasi ke generasi ke generasi menerima satu informasi saja, dan itu menjadi pemahaman mainstream, Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Padahal itu drama punya saudara Kristen kita. Ngapain juga kamu jadikan akidah? Kacau. Ya. Oke. Sama ini tadi. Makanya aku bilang kita nggak bisa langsung ke Luther. Kita ke belakang dulu. Ya, bahwa Yosefus dan Athanasius bertarung. Yosefus nggak ada kompromi, tolak deuterokanonika. Ya, bagi Athanasius, jangan dulu. Dia terima kecuali Baruk dan Yeremia. Tapi nggak total juga dia nerimanya ya. Hieronymus, soalnya aku lupa. Hieronymus ya, itu dalam prolognya menyebutkan sebuah kanon yang tanpa kitab-kitab deuterokanonika kecuali kitab Baruk ya. Sekalipun demikian Vulgata ya kan, Hieronymus kan tadi aku sulit ngejanya ya. Vulgata itu generasi sekian setelah Septuagint ya. Viral, Vulgata itu artinya viral. Wes gampangannya gitulah ya supaya kamu gampang menerima ya. Vulgata itu apa? Viral. Ya. Memasukkan kitab-kitab deuterokanonika serta apokrifa. Enggak tahu lagi ini ada apokrifa yang mana dia masukkan. Dia menganggap kitab-kitab tersebut sebagai kitab suci dan mengutip kalimat-kalimat dari kitab-kitab itu, sekalipun dia menyebutkan bahwa kitab-kitab itu tidak terdapat dalam kanon. Beda lagi Hieronymus. Meskipun nggak terdapat dalam kanon, dia masukkan. Ya itulah ya pertarungan-pertarungan yang ada ya. Sehingga besok kita tinggal melanjutkan lagi ya kajian kita sampai di sini dulu ya. Kita sudah sampai kepada Hieronymus ya.
Jadi aku jelaskan lagi, protokanonik itu adalah sebutan untuk kitab-kitab perjanjian lama yang terdapat dalam Alkitab. Alkitabnya siapa? Alkitabnya orang Ibrani ya, orang Yahudi, dan dianggap kanonik selama periode pembentukan kekristenan. Jadi artinya dalam Kristen sendiri pun dulu menerima kitab kanonik itu sebelum lahir Protestan. Tuh. Oke. Jam berapa tuh? Ini harus jemput si kecil ya. Yang penting seberapapun kita setiap hari ngaji ya. Kalau bisa lama-lama, bisa sebentar-sebentar ya. Ini sudah berapa lama? 45 hampir 50 ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak harus 30 menit atau 15 menit. Oke, sampai di sini dulu. Besok aku akan menjelaskan bagaimana sebetulnya terjadinya deuterokanonik. Kita akan merujuk katakanlah seperti konsili yang dilakukan oleh saudara tua kita Yahudi, yaitu konsili apa? Sebentar. Aku akan jelaskan kepada kalian besok tentang konsili Japne ya, Jamnia ya. Ada nulis Japne. Konsili Japne ya. Besok kita ke konsili Japne. Karena dari situlah cikal bakalnya lahirnya Deutero itu. Ya. Japne. Ini kalau nggak salah. Nih, besok kita ke sini. Japne. Di sini cikal bakal lahirnya Deutero kanonika. Ya. Oke. Ini kerja gawenya saudara tua kita Yahudi. Kristen gak ikut-ikut di sini. Tapi dia kena imbasnya aja. Sampai di sini dulu ya pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga Islam, jaga sholatmu ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Aku tutup dengan salam Isra ya, Islam rasional sebagai penyemangat kita bahwa kita adalah kelompok-kelompok yang mendekati kebenaran dengan rasionalitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra. Alhamdulillahirabbil alamin.